Pemirsa, beberapa waktu lalu, yakni Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat langsung berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang ada di Jawa Timur, yakni berada di 5 kota, ada di Probolinggo, Bangkalan, Sumeneb, Lamongan, dan juga Bojonegoro. Mengapa di wilayah tersebut termasuk dalam kemiskinan yang disebut ekstrim? Dan seberapa ekstrimkah dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Jawa Timur? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan warga Jatim miskin ekstrim. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur, ada Mas Ucu Martanto selaku pengamat masalah kemiskinan FISIP UNER. Selamat siang Mas Ucu. Selamat siang Mbak Fatma. Dan nantinya kita akan juga bergabung di layanan Zoom atau melalui daring, yakni Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Bu Hikmah Bafakih. Dan sementara itu saya ke Mas Ucu terlebih dahulu. Ya. Mas Ucu, seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa di 5 daerah di Jawa Timur ini dimasukkan dalam kategori miskin ekstrim atau kemiskinan ekstrim. Sebenarnya apa yang dimaksud kemiskinan ekstrim ini, Mas Ucu? Ya, sebetulnya ada banyak istilah tentang kemiskinan ya. Dan istilah ekstrim ini termasuk yang relatif baru saya mengenalnya. Ada banyak, misalnya kayak gini, orang miskin itu karena memang kena pandemi misalnya, kemudian aset-aset mereka kemudian berkurang, aktivitas ekonomi mereka berkurang karena misalnya bisa PHK segala macam, itu mereka jatuh miskin. Nah, ada juga memang yang mereka dalam kategori yang mungkin ekstrimnya, walaupun dia diberikan sumber daya baru gitu ya, mereka memang tidak bisa melakukan mengupgrade kehidupan mereka. Kayak misalnya manula, kelompok manula, yang itu memang mau nggak mau harus dibiayai oleh negara untuk bisa mengangkat itu. Dan jumlah yang ada di Jawa Timur dan saya kira di Indonesia, jumlah ini akibat COVID pastinya akan bertambah. Dan menurut BP saya juga demikian ya. Jadi sebelum COVID maupun sesudah selama COVID itu jumlah angka kemiskinan juga bertambah juga. Nasional itu dulu sempat prestasi Pak Jokowi itu di 1 digit angka kemiskinan, sekarang naik ke 2 digit. Gitu. Saya kira Jawa Timur juga demikian. Nah, Wapres Pak Ma'ruf Amin ke Jawa Timur, saya kira itu punya atensi tersendiri dan sangat besar concernnya, karena memang ini menandakan bahwa ada persoalan yang cukup serius terkait kemiskinan di Jawa Timur yang masuk dalam kategori yang ekstrim ini. Ya. Parameter dari ekstrim itu sendiri apa sih Mas Ucu? Karena terminologi dari kemiskinan sendiri ada banyak begitu, dan yang salah satu yang baru adalah kemiskinan ekstrim. Ini artinya kalau bisa dijabarkan agak parah begitu, bukan agak tapi parah begitu. Apa parameter dikatakan ini bisa parameternya untuk kemiskinan ekstrim? Ya, hitungannya ya parah lah ya. Karena kalau kita lihat, saya coba meraba-raba dari apa yang diminta oleh Pak Ma'ruf Amin, ada 2 kebijakan. Ya. Yang pertama itu kebijakan bantuan sosial. Jadi ini kebijakan yang seperti pemerintah memberikan setiap bulan memberikan bantuan kepada orang-orang yang sudah terdata miskin ekstrim ini untuk mengurangi pengeluaran mereka. Jadi indikator itu pengeluaran. Nah, yang kedua kebijakannya adalah membantu melalui pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Nah, 2 kebijakan ini kalau menurut pandangan saya, ya ini menandakan bahwa orang yang dibantu karena pengeluarannya itu bisa tidak terlalu besar oleh pemerintah, itu kan tandanya orang itu sudah memang tidak bisa mampu untuk berusaha menghasilkan pendapatan kehidupan mereka, gitu ya. Sementara yang kedua adalah kebijakan untuk melalui pelatihan. Itu menunjukkan bahwa orang ini atau kelompok ini, masyarakat ini memang butuh akses atau butuh aset baru ya untuk bisa meningkatkan livelihood mereka. Nah, jadi 2 hal ini yang saya kira menunjukkan bahwa ya ekstrim itu benar-benar berada paling dasar sepertinya. Beda dengan model kebijakan semacam kayak perlindungan sosial atau misalnya pemberian pelatihan gitu ya. Itu kan
mereka ada di dalam kategori miskin, tapi mereka punya kemampuan untuk bisa naik. Nah, kalau yang ekstrim ini kayaknya sudah agak susah untuk dibuat naik selain memberikan bantuan sosial, kayak gitu. Dan ini memang dibuktikan sejak pandemi COVID-19 memang angka kemiskinan semakin melonjak ya. Ini terbukti dari 2019 angka kemiskinan di Jawa Timur 4.056 penduduk dan naik signifikan yakni 363.000 jiwa pada Maret 2020 dan naik lagi di tahun 2021. Apa Anda memperkirakan bahwa kemiskinan ini masih terus terjadi apabila tidak ada peran serta pemerintah yang begitu getol begitu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, trennya akan demikian kalau saya menduga. Jadi selama COVID itu masih ada gitu ya, selama ada pembatasan aktivitas masyarakat, juga pembatasan ekonomi, ya pasti akan menyebabkan satu kelompok masyarakat tertentu itu bisa turun. Nah, problemnya adalah apakah itu semuanya harus diserahkan kepada pemerintah untuk kemudian bisa mengatasi persoalan ini. Sebetulnya pemerintah itu bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Makanya kemarin Pak Ma'ruf Amin sempat mengatakan pentingnya CSR. Tapi lain itu juga masyarakat sendiri, tetangga misalnya. Jadi ini di level desa itu saya kira penting juga untuk kemudian aware tentang itu. Oke, Mas Ucu, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Bu Hikmah Bafaqih. Selamat siang, Bu Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ucu dan pembawa acara kita yang cantik tadi belum sempat kenalan ya. Baik, saya Fatma, Bu Hikmah. Bu Hikmah, ini berkaitan dengan warga Jatim miskin ekstrim karena di Jawa Timur ini masuk dalam 7 provinsi dengan catatan kemiskinan ekstrim yang ada di 35 kota maupun kabupaten. Jawa Timur sendiri mempunyai 5 kota kabupaten yang tergolong kemiskinan ekstrim. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun peran dari legislatif untuk menentaskan permasalahan ini? Nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, yakni membahas terkait dengan warga Jatim miskin ekstrim, dan masih bersama Mas Ucu Martanto selaku pengamat masalah kemiskinan dari FISIP UNER, sekaligus melalui sambungan Zoom, yakni Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Bu Hikmah Bafaqih. Bu Hikmah, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya bahwa saat ini di Provinsi Jawa Timur sendiri ada 5 kota maupun kabupaten yang masuk dalam golongan miskin ekstrim begitu, yakni di Kabupaten Probolinggo, Bangkalan, Sumeneb, Lamongan, dan juga Bojonegoro. Bagaimana sorotan Anda terkait dengan hal ini? Nah, tentu ini memprihatinkan. Ada 1,74 juta warga Jawa Timur atau setara 4,4% dari total penduduk yang miskin ya, yang terkategori miskin ekstrim. Indikatornya itu mereka memiliki kurang dari Rp30.000 pendapatan hariannya. Jadi rendah banget ya, kurang dari Rp30.000. Jadi seandainya kemudian didata, mungkin mereka secara kata, secara keluarga, mereka adalah keluarga-keluarga dengan passing grade kemiskinan tinggi. Sudah miskin, punya lansia, punya anak difabel dan sebagainya, itu diantaranya yang pemberatan-pemberatannya. Fakta ini tentu harus direspon dengan sangat cepat dan dengan tindakan yang tepat. Kalau secara nasional kemarin Pak Yai Ma'ruf Amin menyampaikan kebijakan bansos dan pelatihan-pelatihan untuk mengurangi pengeluaran warga miskin ekstrim ini dalam tindakan reaksi awal itu mungkin iya. Artinya bagaimana kemudian problem dasar warga miskin ekstrim yang bisa jadi kekurangan pangan itu teratasi dan kemudian meningkatkan daya beli mereka dengan bantuan-bantuan yang mereka terima lewat berbagai skema yang diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, sekarang tinggal mempertanyakan apakah seterusnya model bantuan akan semacam ini, gitu ya. Kalau kita lihat Renjang Gubernur Jawa Timur 2021, jelas temanya adalah merespon keterdampaan
COVID-19 ini dengan merecovery ekonomi, sosial dan ekonomi, maka kami di DPRD benar-benar men-tracking ya dari jumlah anggaran yang kita miliki, berapa sebetulnya persentase yang digunakan untuk merespon keterdampaan dari sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Pada gelombang-gelombang awal pandemi memang agak heavy di respon terhadap kesehatan. Dan ternyata di 2021 ini masih seperti itu, gitu ya. Beban anggaran masih lebih terforsir untuk ke sana. Ini kalau ngomong APBD provinsi ya, Mbak Fatma dan Pak Ucup. Sementara sebetulnya jangan-jangan orang itu tidak mati karena sakit COVID, tapi mati karena kelaparan, gitu ya. Atau mati karena terpuruk secara sosial, gitu. Nah ini yang harus benar-benar direspon dengan cukup bijak. Mengurangi pengeluaran mereka dan meningkatkan daya beli mereka oke, tapi kemudian harus disertai dengan skema-skema pemberdayaan ke depannya. Maka dari berbagai pakar kalau bisa saya simpulkan, saran yang tepat adalah meningkatkan jumlah UMKM dan menaikkan kelas UMKM yang sudah ada. Ini tindakan yang sangat penting. Mengapa? Karena UMKM itu padat karya. Dan terbukti di dalam situasi krisis global seperti apapun, UMKM relatif bisa lebih bertahan. Karena antara pasar, sumber barang yang dikelola, atau bahan produksi, dan pasarnya itu ada di tempat yang sama, tidak jauh-jauh gitu ya, mata rantainya. Ini yang kemudian harus diperkuat. Di samping program-program yang sifatnya charity atau pemberian. Karena kalau terus-menerus pemberian, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengukur keberdayaan mereka yang diimpakkan dengan cara disertakan dalam program-program bansos tersebut. Maka pilihan padat karya tunai misalnya itu termasuk sedikit lebih meningkat. Lebih bagus lagi kalau kemudian skema-skema pelatihan itu diikuti dengan kejelasan pemberdayaan agar mereka sampai kepada titik berdaya gitu. Yang sering kami lihat begini Mbak, antara yang dilatih dengan dibantu modal oleh Jamkrida misalnya Jawa Timur, dengan yang kemudian diikutkan dalam pameran itu belum tentu unit ekonomi yang sama gitu. Jadi yang dilatih oleh Disnaker belum tentu yang dapat pinjaman modal dari Bank Jatim atau perbankan dan lembaga ekonomi lain yang dimiliki Pemprov Jatim, dan belum tentu juga yang diikutkan dalam berbagai skema pelatihan dan pameran oleh dinas di Perindak misalnya. Nah ini memutus mata rantai ekosektoral yang semacam ini juga menjadi concern kami dan berkali-kali kami suarakan dalam banyak kesempatan di DPRD. Terakhir Mbak, menurut saya yang terpenting adalah mental. Jangan dilupakan itu. Mental miskin, mental tidak mau berwirausaha gitu ya. Bahwa ketika menerima bantuan sosial yang terpikir apa? Apa dulu nih yang mau dibeli? Bansos keberapa? Hanya untuk apa saja gitu ya. Sekian kali mendapatkan bansos, pola belanja, pola masyarakat penggunaan masyarakat seperti apa. Ini juga menyangkut bagaimana kemudian aspek edukasi, literasi keuangan, kemudian berpikir untuk mengentaskan diri sendiri ini menjadi penting. Di samping saya sepakat Pak Ucu, peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dan dunia industri lewat skema CSR dan yang lain-lain juga harus dikuatkan. Begitu Mbak Fatma. Oke, baik. Mas Ucu, tanggapan Anda berkaitan dengan tadi skema yang sudah dijabarkan ada bantuan sosial, namun tidak berhenti dengan bantuan sosial saja, namun perlu adanya pelatihan, lalu juga membuka kesempatan lapangan kerja untuk meningkatkan UMKM juga. Seperti apa? Ini apakah nanti hanya skema saja? Apakah ini nanti akan bisa diterapkan dengan baik? Ya, pertama ide tentang misalnya mengembangkan UMKM di kantong-kantong kemiskinan itu saya kira ide bagus ya, sangat baik. Namun demikian kita perlu mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja untuk UMKM itu kan juga harus diperhitungkan kualifikasi yang bisa diserap oleh UMKM kerjanya. Nah, tadi saya sempat singgung juga kalau misalnya kemiskinan ekstrim ini merujuk pada kelompok lansia yang sudah memang tidak bisa melakukan aktivitas yang produktif, yaitu mau nggak mau harus melalui bantuan sosial. Yang kedua, pandemi ini kalau misalnya kita lihat secara makro itu kan ada yang semakin terpuruk gitu ya, tapi juga ada kelompok yang
meningkat secara ekonominya. Ya. Dan saya kira disinilah pentingnya negara atau hadirnya pemerintah untuk bisa menyeimbangkan ini. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan benefit atau keuntungan ekonomi secara ekonomi dari pandemi ini yang harus kemudian bisa ditarik sumber dayanya untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat miskin. Saya ingin mengatakan begini sebetulnya, pandemi itu ternyata bukan tidak serta-merta menyebabkan semua orang miskin, tapi juga ada yang menyebabkan orang menjadi lebih kaya karena pandemi. Dan ini yang kemudian harus dilihat oleh pemerintah atau negara. Seperti itu. Jika ada fungsi distribusi biasanya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga pengambil kebijakan agar pengentasan kemiskinan ekstrim ini bisa terjadi, terutama di akhir tahun 2021 nantinya bisa terkurangi dan tahun 2024 menjadi 0% atau 0% kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia, terutama Jawa Timur. Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Saya ke Bu Hikmah Bafaki selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Bu Hikmah, berkaitan dengan tadi yang disebutkan oleh Mas Ucu, ada kesenjangan sosial yang tinggi di masa pandemi ini. Jika yang kaya semakin kaya jika dia bisa mengambil keuntungan maupun peluang, namun yang miskin semakin ekstrim karena tidak bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana untuk kesenjangan ini bisa terurai dan satu sama lain bisa saling gotong royong agar kemiskinan ini tidak semakin parah? Ya. Gerakan bersama meningkatkan solidaritas bersama itu harus ditumbuhkan kembali, Mbak. Nggak bisa tidak. Sesungguhnya pemerintah nggak mampu. Sesungguhnya. Kalau dihitung dengan kacamata apapun, APBN maupun APBD se-Indonesia itu tidak akan mampu. Terutama pada aspek sustainabilitas ya, program dan kemudian fungsi kontrol. Itu masyarakat harus hadir, tidak bisa. Justru gerakan-gerakan yang muncul bersama dan oleh masyarakat ini luar biasa sustain, gitu, luar biasa terlembagakan dan terbangun sistemnya. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh banyak lembaga, tinggal bagaimana kemudian pemerintah hadir memfasilitasi agar resources yang dimiliki oleh sebagian mereka yang beruntung ini tersalurkan dengan cara yang tepat bagi yang kurang beruntung. Baik yang skemanya memang charity murni seperti yang Pak Ucul tadi sampaikan maupun yang masih memungkinkan dengan skema-skema pemberdayaan. Menurut saya begitu. Bu Hikmah tadi menyampaikan bahwa pemerintah maupun APBD ini tidak mencukupi untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan. Apa sebenarnya atau berapa sebenarnya anggaran yang digelontorkan untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur ini, Bu Hikmah? Sayangnya saya tidak membaca kembali buku APBD untuk acara ini ya, cuman menurut saya, misalnya begini, bansos saja, bansos yang langsung kita transfer ke kabupaten kota itu 20 miliar di dinas sosial, lalu kemudian masih ada dana penyertaan hampir 500 miliar untuk membayar BPJS bagi PBI, N dan D. Kemudian ada skema-skema bagi keluarga dengan lansia dan miskin dengan passing grade tinggi, yang mungkin mereka pastinya termasuk dalam extreme poverty yang sedang menjadi topik bahasan kita kali ini. Akumulasi nilainya kalau ditotal dari pusat, provinsi, kabupaten, kota besar. Tapi ini diingat, kemiskinan ini bukan hanya problem angka loh Mbak. Kemiskinan ini juga problem cara berpikir, problem situasi sosiologis yang tidak mendukung gitu ya. Artinya disentuh dengan cara apapun ternyata tidak juga beranjak gitu. Perlu cara-cara yang menyertakan masyarakat secara bersama-sama di dalamnya agar saling menguati dalam kelompok-kelompok kecil. Itu yang paling-paling tepat menurut saya. Tinggal pemerintah datang untuk memfasilitasi itu sih. Saya tanya ke Mas Ucu. Mas Ucu, cara yang paling tepat agar ada kolaborasi antara pemerintah, legislatif maupun dengan masyarakat sendiri, agar yang target diberikan pemerintah pusat adalah 2021 kemiskinan ekstrim bisa terkurangi, bahkan 2024 menjadi 0%. Caranya seperti apa? Kalau
pertama-tama saya harus menaikkan kalau 0% ya, Pak. Luar biasa itu ya. Jadi 0% ambisius ya. 3 tahun lagi ini. Saya kira itu terlalu ambisius untuk 0%. Tapi mengurangi setengahnya atau 3/4-nya itu saya kira sudah luar biasa prestasinya. Oke. Ada dua sebetulnya strategi yang biasa dilakukan oleh pemerintah di daerah maupun pusat lah ya, terkait dengan kemiskinan. Yang pertama itu strategi ini sebenarnya nggak saya sarankan. Strategi memerangi indikator kemiskinan. Jadi yang diperangi itu adalah indikatornya, tapi bukan kemiskinannya. Jadi kan kalau BPS itu kan membuat indikator atau Kementerian Sosial membuat indikator-indikator kemiskinan. Maka yang harus diperbaiki itu adalah indikator-indikator itu. Itu. Yang kedua adalah yang secara holistik. Jadi ini nggak peduli indikatornya seperti apa, gitu ya. Tapi setelah diukur secara keseluruhan dia memang bisa naik peringkat jadi tidak miskin lagi. Nah kalau untuk yang model memerangi indikatornya, gitu ya, ini banyak dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya untuk bisa mengurangi jumlah angka kemiskinan. Itu memang instan. Jadi misalnya indikator kemiskinan terkait dengan rumah, maka yang dilakukan adalah perbaikan rumah. Dengan begitu indikatornya bisa terperangi. Jadi pemerintah juga harus memilih cara-cara tersebut, apakah mengurangi kemiskinan ataukah secara holistik begitu. Saya ke Bu Hikmah. Bu Hikmah terakhir, apakah Bu Hikmah sendiri selaku DPRD Provinsi Jawa Timur nantinya akan optimis bahwa kemiskinan yang ada di Jawa Timur akan terkurangi? Singkat saja. Ya, terkurangi ya harus. Tapi kalau 0% di 2024 itu tidak mungkin. Sudah terlihat tidak mungkin dari tren-tren penurunan kemiskinan yang selama ini kami alami. Berkurang separuhnya itu sudah sangat bagus, tergantung situasi pandemi, mudah-mudahan tidak ada varian baru dan gelombang baru. Begitu, Mbak. Apakah nantinya akan anggaran di tahun berikutnya akan semakin dipertingkat lagi? Selalu. Poverty akan selalu menjadi respon sebagai yang utama. Baik, terima kasih Bu Hikmah Bafakih selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur dan juga Mas Ucu Martanto selaku pengamat masalah kemiskinan FISIP UNER. Semoga dengan dialog ini semua bisa bekerja sama antara pemerintah, legislatif maupun dengan masyarakat agar di Jawa Timur sudah tidak ada lagi kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim. Bisa 0% di tahun 2024. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.